Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masih di pembahasan seputar mandi dan hukum junub. Kita akan membaca hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah nomor 101 dari kitab ini. Kata beliau rahimahullah, wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana malam yakun junuban. Rawahu Ahmadu wal khamsatu wal labdu wa hadha labdu Tirmidzi wa hasanah wa sahahu Ibnu Hibban. Kata beliau rahimahullah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an selama beliau tidak junub. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam 5. Lafaz ini adalah lafaz Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau serta disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Hadis yang ada di hadapan kita sudah mendengarkan artinya dan lafadznya. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Para ulama hadis berselisih pendapat terkait dengan kedudukan hadis ini. Terkait dengan kedudukan hadis ini. Kalau Imam Al-Hafidh Ibn Hajar sendiri belum berkata di dalam kitab At-Talkhis, rawahu Ahmad wa ashabus sunan wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wal Bazzar wa Daruqutni wal Baihaqi wa alfadhu mukhtalifah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Sakan wa Abdul Haq wal Baghawi. Beliau berkata ini hadis riwayat Imam Ahmad dan ashabus sunan, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Bazzar, Daruqutni, Al-Baihaqi. Lafadznya berbeda-beda, disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, juga Ibnu Sakan, juga kata beliau Abdul Haq, juga disahihkan oleh Al-Baghawi. Bahkan beliau menukil perkataannya Ibnu Khuzaimah, yang mana Ibnu Khuzaimah menukil perkataan Syu'bah rahimahullah, yang mana dia berkata, hadal hadithu sulut ra'si mali. Hadits ini sepertiga hartaku. Juga berkata, lam uhaddits bihaditsin ahsana min.
saya tidak menceritakan dengan sebuah hadits yang lebih bagus darinya. Artinya, beliau ingin mengisyaratkan kalau Imam Syu'bah menghasankan. Ini sebagian ulama hadits. Sebagian lain lagi, mereka malah mendoibkannya. Mendoibkannya. Karena mereka melihat bukan perkataan dari Syu'bah yang barusan kita sebutkan, yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar. Mereka memandang bahwa hadits ini di dalam sanadnya ada rawi yang dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi yang dhaif, yaitu rawi yang bernama Abdullah ibnu Salamah al-Muradi. Dia adalah rawi yang dhaif, bahkan hadits ini termasuk yang dianggap mungkar dari Abdullah ibnu Salamah al-Muradi, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Kamil, demikian pula Al-Mizan oleh para ulama. Yang mana beliau sebutkan hadits ini di atas perselisihan sanadnya, tentunya karena sanadnya diperselisihkan, kesohihannya dari Nabi SAW diperselisihkan, maka sebentar hukum yang kita akan bicarakan tentunya diperselisihkan juga. Yaitu masalah membaca Al-Quran bagi orang yang sedang junub. Apa hukumnya? Membaca Al-Quran bagi orang yang sedang junub. Membaca di sini maksudnya membaca, memegang mushaf. Iya. Demikian pula bisa masuk membaca dari hafalan. Bisa juga masuk di dalamnya membaca dari hafalan. Kita akan berbicara dua itu. Pertama, adapun membaca dengan memegang Quran. Membaca dengan memegang Quran dalam keadaan junub. Apa hukumnya? Para ulama berselisih pendapat. Mayoritas ulama berpendapat membaca Quran dalam keadaan junub hukumnya tidak boleh, diharamkan. Dalil mereka adalah hadits yang ada di hadapan kita. Hadits yang ada di hadapan kita. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia berkata adalah Nabi SAW belum membacakan kepada kami Quran selama beliau tidak junub. Selama tidak junub. Berarti pemahamannya kalau junub tidak baca. Cuman hadits ini sebagaimana yang kita dengar tadi dikritik sanadnya oleh sebagian ulama karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah ibnu Maslamah al-Muradi dhaif. Bahkan hadits ini dianggap mungkar, palsu dari beliau. Tapi mayoritas bersamaan dengan dhaifnya hadits ini tetap berpendapat tidak boleh membaca Quran dengan menyentuhnya kalau dalam keadaan junub. Dalil mereka adalah yang paling kuat bukan hadits ini. Hadits ini semukbil dhaif. Dalil mereka yang paling kuat adalah Quran. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada menyentuh Quran kecuali yang suci. Kecuali yang suci. Ini dalil mereka yang paling kuat. Walaupun dalil ini dibantah oleh orang-orang Dhahiriyah, termasuk Syekh Mukbil, juga muridnya juga membantah ayat ini. Kenapa? Karena mereka katakan ayat ini kan bercerita tentang malaikat. Ini ayat kalau antum baca sebelumnya, ini terkait dengan malaikat. Iya. Berbicara tentang malaikat, bukan Adam dan keturunannya. Bukan Adam dan keturunannya. Cuman ada namanya menurut mayoritas ulama dalam usul fikih mereka bahas, ada namanya di dalam usul fikih dalilul isyarah. Dalil isyarat.
Maksudnya, apa maksudnya itu dalil isyarat? Yaitu kalau masyarakat atas tidak boleh menyentuhnya, padahal mereka adalah orang yang tidak berdosa, malaikat. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka tentunya masyarakat bawah lebih-lebih tidak boleh. Dan ini dalil kuat dan itu dianggap dalam usul fikih sebagai dalil yang benar. Makanya dalam masalah ini kita lebih memilih pendapat mayoritas daripada pendapat sebagian ulama seperti Daud Ad-Dhahiri, Ibn Hazm Ad-Dhahiri, ya, yang mengatakan bahwa boleh orang junub baca Quran, menyentuh Quran. Tapi kita lebih condong kepada pendapat mayoritas. Dalil mereka Quran, walaupun itu terkait dengan malaikat, tapi itu isyarat untuk penduduk bawah, anak cucu Adam. Itu lebih kuat insya Allah dari sisi pendalilan. Iya, karena orang yang berpendapat boleh, mereka berdalil dengan kaidah al-bara'atul asliyah. Asalnya boleh saja selama tidak ada dalil yang melarang. Dalil hadis dhaif kan berarti tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Iya. Dalil ayat kata mereka itu kan malaikat, cuman kita sudah bilang tadi. Ada sebenarnya dalil mereka juga yang mengatakan boleh, cuman saya tidak perlu sebutkan karena sebagian para ulama menganggap jauh sekali pendalilannya kalau kita pakai hadis itu. Itu hadis innal mu'min la yanjus. Mukmin itu tidak najis. Ya, kita berbicara memang badan mukmin itu tidak najis. Kita tidak berbicara itunya. Kita tidak berbicara najis tangannya. Oleh karena itu siapa yang lagi junub? Lagi tidak junub, sudah wudu, tapi ada najis di badannya. Tidak ada yang bilang dilarang pegang mushaf. Tidak. Masalah kita ini suci nggak orangnya? Lagi wudu nggak atau lagi suci nggak dari hadas besar? Itu terlalu jauh. Dalilnya dibantah oleh ulama. Itu bukan saya yang bantah, tapi ulama juga yang selepel dengan mereka. Maka kesimpulannya insya Allah Ta'ala yang kuat, memegang mushaf, membaca Quran dengan memegangnya bagi orang yang junub itu tidak dibolehkan. Memegang langsung. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan boleh kalau pegangnya pakai alas. Pegangnya sebelum pegang mushaf pakai kos tangan kita pegang. Atau sekarang ini kita mudah, kita pegang HP, tidak perlu pegang mushaf. Karena ketika kita pegang mengaji lewat HP, itu kita pegang HP, bukan Quran. Iya, bukan Quran. Atau yang mereka sebutkan boleh mengaji lewat tafsir atau terjemahan Al-Quran. Karena itu sudah keluar dari nama Quran. Ini jalan keluarnya. Ini masalah pertama. Berzikir dengan Quran, membaca Quran dari mushaf langsung. Masalah yang kedua. Berzikir dengan Quran dari hafalan, tidak pegang mushaf. Dari hafalan tidak pegang mushaf. Ini dengan Quran ya. Adapun zikir selain Quran, maka disebutkan oleh para ulama, disepakati kalau zikir selain Quran itu boleh. Boleh. Walaupun seorang lagi junub, walaupun seorang sedang tidak dalam keadaan toharoh dari hadas kecil ataupun hadas besar. Apa dalilnya? Hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Sekarang kita bahas di sini bagaimana kalau zikirnya dari Quran. Kita mau baca 30, kita mau baca ayat kursi sebelum tidur, sementara kita junub di awal malam. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Ini diperselisihkan juga oleh para ulama rahimahumullah. Iya. Di antara para ulama ada yang berpendapat tidak boleh membaca Quran, berzikir dengan Quran,
walaupun dengan hafalan, dari hafalan, bukan memegang langsung mushaf. Apa dalilnya? Hadis yang ada di hadapan kita disebutkan oleh Hafidz bin Hajar. Kalau dicetakan saya yang ini, yaitu di Syarah Bulughul Maram Tawdihul Ahkam, punyanya Syekh ya Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, beliau kasih nomor 101. Sementara ini saya punya cetakan kedua berdasarkan maktutot, ya, berdasarkan tulisan tangan kemudian dicetak, dikasih nomor di sini dengan penomoran 110. Jadi beda penomoran dari setiap penulis. Cuman saya lebih condong kepada penomoran ini karena berdasarkan maktutotnya, tulisan tangan penomorannya. Jadi ini penomorannya kalau dicetakan ini yang saya pegang, ya, ini khusus matannya, Bulughul Maramnya saja. Tidak ada syarahnya. Tidak ada syarahnya. Jadi cuma dicetak Bulughul Maramnya saja. Ini penomorannya 110. 110. Itu tidak berbahaya. Tidak berbahaya kalau beda penomoran. Beda penomoran. Yang penting ini buku sah dari penulisnya. Sah dari penulis. Iya. Kita berbicara tadi tentang hukum membaca Quran dari hafalan. Jadi mereka berpendapat tidak boleh. Dalilnya ini kan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bilang, beliau katakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Quran selama tidak junub. Membacakan kepada kami. Nabi kan sudah hafal Quran dan beliau baca itu min dhahri qalbi, maksudnya dari hati langsung. Karena beliau ketika turun Quran diperintahkan untuk diam dan setelah itu beliau bisa membacanya. Bisa membacanya. Ini beliau baca berdasarkan hadis ini. Cuman berdiri di atas hadis ini itu tentunya tidaklah kuat karena sanadnya tadi yang diperselisihkan. Apalagi yang disebutkan oleh para ulama yang mendoibkannya itu lebih kuat. Yang mendoibkannya karena memang di dalam sanadnya ada cacat. Ada rawi yang bernama Abdullah ibn Salamah. Abdullah ibn Salamah Al-Muradi, dia ya disebutkan oleh para ulama ya rawi yang dhaif, bahkan lahu manakir, memiliki hadits-hadits yang mungkar. Memiliki hadits-hadits yang mungkar. Oleh karena itu, ya ulama yang lain, bahkan ini dinukil pendapat dari mayoritas ulama, mereka mengatakan boleh saja membaca Quran walaupun dalam keadaan apa? Junub. Yang penting bukan memegang mushafnya. Bukan memegang mushafnya. Apa dalilnya? Ada dalil yang lebih sahih daripada di buku. Kan dalil yang menyatakan tidak boleh yang ada di buku, yang dikritik sanadnya. Riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Iya, dan Ashabu As-Sunan. Ada riwayat yang lebih sahih. Ada riwayat yang lebih sahih tadi hadis yang kami bacakan. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya belum menukil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Ini zikir ini masuk di dalamnya juga apa? Quran. Bahkan Quran adalah zikir yang paling utama. Bahkan Quran adalah zikir yang paling utama yang disebutkan. Dan ini, pendapat ini dengan dalil yang lebih kuat ini, kita tentunya lebih condong dan berpegang dengannya. Yaitu bolehnya seorang membaca Quran walaupun dia sedang junub, tapi dari hafalan. Tapi dari hafalannya. Apalagi nanti akan datang di pembahasan haid. Kalau kita melarang mereka membaca Quran walaupun dari hafalan, ini perempuan haid terpanjang 15 misalnya.
Bisa-bisa dia banyak luput, banyak yang hilang hafalannya. Kalau kita seperti itu. Dan para ulama juga mengatakan tidak boleh kita membangun hukum di atas hadis yang diperselisihkan sanadnya. Di sana ada hadis yang lebih jelas dan lebih sahih dari Nabi SAW yang kita bisa pakai untuk berpegang. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu masalah berzikir dalam keadaan junub, insyaallah yang kuatnya boleh. Yang kuatnya dibolehkan hal tersebut, wallahu a'lam. Kita masuk di hadis berikutnya. Masih tentang junub. Adapun perempuan yang haid, sengaja saya tidak sebutkan, kita akhirkan di babnya. Kita akhirkan di babnya. Karena nanti ada bab tentang haid. Ada bab tentang haid dan hukum seputar mereka. Ini baru yang junub. Baru yang junub. Kata beliau rahimahullah di hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay yauda falyatawadda bainahuma wudu'an rawahu Muslim zada al-Hakim fa innahu anshatu lil audah walil arba'ah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub min ghairi ayyamas sama'an wa huwa ma'lul. Kata beliau rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya kemudian dia ingin mengulang lagi, falyatawaddo, hendaklah dia berwudu, bainahuma wudu'an, antara keduanya. Antara keduanya. Rawahu Muslim, ini riwayat Imam Muslim. Zad al-Hakim, ditambahkan oleh Imam al-Hakim, fa innahu anshatu lil aud, kan itu lebih membangkitkan semangat untuk mengulang kembali. Dalam riwayat Imam 4, Abu Daud, Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata adalah Rasulullah SAW tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air sedikit pun, yaitu tanpa wudu. Tapi wahwa ma'lul, lafaz ini cacat, dan memang lafaz ini adalah lafaz yang dhaif, bahkan disebutkan ulama hadis ini adalah merupakan lafaz yang mungkar. Ini adalah lafaz yang mungkar. Hadis ini tidak sah. Karena juga menyelisih hadis sahih. Nabi SAW ketika beliau ditanya, Sahih Bukhari Muslim, ayarkudu ahaduna wa huwa junub, apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Kata Nabi, na'am idza tawaddo'a. Iya, boleh kalau dia berwudu. Sementara di sini Nabi junub tidur tidak sentuh air sama sekali. Tentunya menyelisih hadis yang lebih sahih. Hadis yang lebih sahih. Nah, kita hanya fokus pada hadis sebelum. Masalah tidur dalam keadaan junub sudah boleh tidak menyapa dan disunahkan berwudu sebelum tidur. Kalau tidak berwudu tidak berdosa. Dan ini hukumnya adalah apa? Sunnah. Nah, masalah yang sekarang ini yang disebutkan oleh penulis adalah masalah yang pertama, yaitu hukum berwudu antara dua kali berhubungan. Jadi mohon maaf anak muda, tapi nanti berguna kalau menikah.
Di sini dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW katakan, apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, kemudian dia mau mengulang, mau melakukannya lagi 2 kali, atau 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, urusannya. Cuman dia mau mengulang. Dia mau mengulang. Apa anjurannya? Kata Nabi, fal yatawaddo. Dengan lafaz perintah. Hadits ini diambil oleh sebagian ulama di atas dohirnya. Di atas apa? Dohirnya. Dohirnya kan perintah. Kata mereka menunjukkan apa? Wajibnya wudhu kalau mau mengulang. Cuman pendapat ini tidak diambil oleh mayoritas ulama. Tidak diambil oleh mayoritas ulama yang mengatakan wajibnya. Kenapa kata mereka ini perintah, bukan perintah wajib, tapi perintah irsyad. Perintah tuntunan. Siapa yang mau mengulang, sudah selesai tadi pertama, kemudian mau lagi, sunnah berwudu, tidak wajib berwudu. Kalau dia langsung ulang, 1 kali habis selesai, mau lagi, langsung tanpa wudu, tidak ada masalah. Cuman dia tidak dapat pahala sunnah. Bagi yang mengatakan wajib, dosa kalau tidak wudu. Dosa kalau tidak wudu. Tapi yang benarnya, apa yang disebutkan oleh mayoritas ulama, bahwa berwudu antara 2 itu adalah sunnah, tidak wajib. Kan ini kata mereka adalah perintah, ya, irsyad. Ini menyelisihi madhabnya orang-orang Dohiriyah. Karena yang berpendapat wajib adalah orang-orang Dohiriyah. Diselisihi oleh mayoritas ulama. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yustahabbul wudu inda kulli naum li kulli ahad. Disunnahkan berwudu, bukan wajib. Disunnahkan berwudu, bahkan di setiap kali mau tidur bagi setiap orang. Demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Az-Zarqani rahimahullahu ta'ala, dhahaba jumhuris sahabah wa tabi'ina ila jawazi tarkihi bila karoha wa alaihi fuqahaul amsor. Kata Imam Az-Zarqani rahimahullah, mayoritas sahabat dan tabi'in, orang-orang mengikuti mereka, boleh dia tidak berwudu antara 2 itu. Boleh dia tidak berwudu antara 2 itu. Dan tidak makruh kalau dia langsung ulang tanpa wudu, tidak makruh. Dan di atas pendapat inilah fuqaha al-amsor, fuqaha di berbagai macam negeri. Tentunya ini yang benarnya, karena hadis tadi memang dohirnya wajib, cuman itu adalah perintah irsyad, dan Nabi SAW bahkan di sana belum tuntunkan sunnah mandi. Bukan hanya wudu. Siapa yang mampu untuk mandi antara keduanya, dan alasannya di hadis sebenarnya jelas, yang belum sebutkan, itu akan membuat semangat untuk mengulangnya. Cuman lafaz yang ditambah oleh Al-Imam Al-Hakim ini dikritik oleh sebagian ulama, bahkan dianggap oleh para ulama hadis ini adalah ziyadah syadah, ziyadah yang ganjil, tidak sah dari Nabi SAW, apalagi telah bersendiri dalam meriwayatkan tambahan ini, menyelisih riwayat Imam Muslim. Kalau riwayat Imam Muslim tidak ada tambahan, karena itu membuat lebih bersemangat. Sementara dalam riwayat Imam Al-Hakim ada tambahannya. Diselisih oleh seorang rawi bernama Muslim Ibn Ibrahim. Dia bersendiri dengan lafaz itu sehingga dianggap ganjil, apalagi yang dia selisihi rawi-rawi yang lebih kuat daripada dia. Al-muhim, para ulama tetap mengatakan memang lebih bagus disunahkan untuk mandi atau paling sedikit wudu. Ya, kenapa? Karena mereka sebutkan
kita maklumi bersama seorang kalau berhubungan badan dengan istrinya itu akan terjadi futur, akan lemas badannya. Iya, akan lemas badannya dengan keluarnya tadi. Sudah dia bersungguh-sungguh, semuanya dia keluarkan tenaganya, kemudian keluar mani. Keluarnya mani itu di antara hal yang membuat apa? Badan demam. Badan demam. Iya. Oh, lemah. Baiklah. Iya. Kata para ulama, kalau mandi menyentuh air setelahnya lagi, itu membuat kembali apa? Muncul semangatnya untuk mengulang. Paham Pak ya? Sudah menikah? Sudah? Belum? Sudah belum kasih tadi faedah, akan lemah, lemas. Kita sudah rasakan atau belum? Masya Allah. Cepat menikah. Biar kita rasakan itu fikih. Baik. Alhamdulillah. Semoga cepat menikah, Pak. Baik. Alhamdulillah. Ini alasan yang bagus. Walaupun hadisnya tambahan ini adalah tambahan yang syadz, dhaif. Cuman alasan mereka memang alasan yang bisa diterima secara akal. Secara akal memang masuk akal bahwa kalau seorang berwudu antara dua itu atau seorang mandi antara dua itu, apalagi telah dinukil dari Nabi SAW, belum pernah mendatangi istrinya dalam satu malam berapa kali dan belum mandi di antaranya. Belum mandi di antaranya. Itu wallahu alam yang bisa kita ambil di malam hari ini. Kita lanjutkan lagi di yang akan datang. Sengaja Anda baca setelahnya itu karena sudah masuk dalam pembahasan cara mandi junub. Sudah masuk dalam pembahasan cara mandi junub. Insya Allah kita satukan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Kita masuk di tanya jawab. Kalau ada yang bertanya langsung, silakan. Dan sepertinya panitia siapkan pengeras suaranya supaya bisa didengar. Ini ada pertanyaannya, ada pertanyaan. Mohon nasihatnya Ustaz mengenai seorang yang tidak membatasi dirinya terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya. Iya. Iya, nasihatnya adalah kita baca hadis Nabi SAW, karena tidak ada nasihat terbaik yang melebihi hadis Nabi SAW. Iya, Nabi SAW belum pernah mengingatkan kepada para sahabat. Para sahabat saja, orang-orang yang terbaik pilihan Allah, diingatkan oleh Nabi. Tentunya kita lebih harus diingatkan dengan hadis itu. Kata Nabi SAW, iyakum waddukul ala nisa. Hati-hati kalian masuk ke perempuan. Bermudahan dengan mereka. Bermudahan dengan mereka. Iya. Ini kata Nabi SAW. Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana tentang alham, ipar? Ini diambil perkara yang kadang seorang bermudahan dengan iparnya. Ya kan? Karena dianggap mungkin istri dari kakaknya, istri dari saudaranya. Sehingga dia kadang bermudahan. Jadi ditanya, bagaimana kalau ipar? Kata Nabi SAW, alham al-maut. Ipar itu membinasakan. Ipar itu
membinasakan. Dan itu nyata. Banyak kejadian dari masa ke masa, bahkan di masa kita sekarang ini. Banyak orang kadang bercerai gara-gara dia suka dengan iparnya. Dia suka dengan iparnya. Ini orang dekat. Tidak aman dari fitnah. Apalagi orang yang jauh. Yang bukan mahram kita, jelas-jelas bukan mahram. Yang mana Nabi SAW telah mengabarkan supaya kita para laki-laki berhati-hati. Kata Nabi SAW, al-mar'atu aurat. Perempuan itu aurat. Perempuan itu aurat. Idza kharajat istasyrafah syaitan. Kalau dia keluar, maka akan dipercantik oleh syaitan. Hati-hati bermudahan dengan mereka. Perempuan sejelek bagaimanapun, itu kalau dia keluar, akan dipercantik oleh syaitan. Iya. Ini bukan mau memberikan dorongan untuk kita melihat perempuan karena dia cantik kalau keluar. Bukan. Ini peringatan. Hati-hati. Ini fitnah. Ini ujian. Ini cobaan bagi kita. Makanya dalam Quran, hadis sangat banyak anjuran Nabi SAW kepada kita para laki-laki, demikian pula kepada perempuan terhadap laki-laki, untuk menundukkan pandangan. Untuk menundukkan apa? Pandangan. Bahkan ketika turun ayat hijab, sebagian sahabat seperti Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa saya tidak bolehkan perempuan itu untuk menampakkan apa yang ada di badannya kecuali satu matanya. Itu pun untuk melihat jalan. Itu pun untuk melihat jalan. Karena besarnya fitnahnya perempuan. Makanya Nabi SAW sungguh benar dan sungguh dalam apa yang beliau ingatkan. Hati-hati kepada perempuan. Yang bukan mahram. Karena itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Akan membawa kita kepada kebinasaan. Wallahualam. Silakan. Bismillah. Ada teman saya Ustaz jual beli motor. Terus motor tersebut tidak ada BPKB-nya. Tidak ada BPKB-nya. Terus mati pajaknya Ustaz. Sedangkan bagaimana hukumnya itu Ustaz? Apakah kita melanggar aturan pemerintah dan apakah jual beli tersebut haram atau halal? Yang kedua Ustaz, bagaimana hukum memakai motor yang lewat dari pajak tersebut? Baik. Untuk jual beli yang pertama tadi, dia jelaskan kalau tidak ada BPKB-nya. Tidak ada lagi, udah mati pajak. Dia jelaskan. Sah jual beli. Sah jual belinya. Selama dia jelaskan. Ya, kalau tidak jelaskan, boleh dia kembalikan. Boleh dia kembalikan walaupun sudah akad. Walaupun sudah akad. Itu wallahualam. Terkait dengan masalah dia tidak bayar pajak, yaitu urusannya sama pemerintah, bukan sama saya. Coba kita tanya orang di pemerintahan, gimana ini Pak? Saya pakai ini, belum bayar pajak. Apa jawabannya? Nanti kita kasih tahu saya. Iya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Saya pernah ditegur oleh seorang setelah sholat berjamaah. Belum menyuruh saya melepas masker. Karena katanya, sholat tidak sah jika memakai masker. Iya. Betul. Iya. Yang dia suruhkan itu melepas masker dalam keadaan sholat. Cuma perkataan bilang tidak sah, itu jauh. Karena hukum sholat untuk sujud di atas 7 anggota sujud termasuk hidung dan jidat, itu hukumnya wajib, bukan syarat sahnya sholat. Kita bisa bilang tidak sah kalau itu syarat sah. Iya, kita bilanglah yang sesuai dengan hukum syar'i. Kita bilang kamu berdosa walaupun sholatmu sah. Itu dulu kita katakan kepadanya. Kita tidak tahu hukum tapi berbicara. Tidak ada orang yang bilang
sholat pakai masker itu walaupun dalam keadaan biasa, dalam keadaan tidak ada penyakit, tidak ada yang bilang tidak sah. Orang bilang sah tapi berdosa. Sah tapi apa? Berdosa. Itu dalam keadaan biasa. Ini sekarang ini orang pakai masker bukan karena mau. Bukan karena mau, tapi ini karena anjuran pemerintah yang mereka memandang berbahaya kalau kita tidak pakai masker. Karena adanya penyakit yang menyebar. Jangan sampai nanti pulang masjid kita berkeyakinan saya sakit karena tidak pakai masker. Padahal kita sakit karena Allah yang kasih turun penyakit. Dipahami kan? Jadi bedakan, kalau kita pakai untuk menjaga ini, tidak ada yang bilang lagi tidak sah. Tidak ada. Kita tidak akan bilang berdosa. Karena kenapa? Hajat dibutuhkan untuk saat ini. Dibutuhkan untuk saat ini. Yang mana para ulama berkata, al-hajatu bimanzilati darurah. Kebutuhan itu sama dengan darurat. Kebutuhan itu sama dengan apa? Darurat. Untuk saat ini. Untuk apa? Saat ini kita berbicara. Untuk saat ini kita berbicara, kita katakan tidak berdosa. Sholatnya sah. Sholatnya sah. Terlalu jauh dari hukum syar'i kalau kita bilang tidak sah. Kalau kita bilang tidak sah. Tetapi kalau ada yang bilang seperti itu, doakan saja. Iakan saja, itu urusannya. Doakan saja dia, semoga dapat hidayah dan dapat ilmu yang lebih lagi. Supaya dia bisa membedakan antara syarat sahnya sholat sama wajibnya sholat. Sama wajibnya sholat. Itu wallahu alam. Ada yang ingin langsung? Silakan. Silakan Pak. Tunggu Pak ya. Kita kan biasanya penutup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, apakah habis mati dulu bisa langsung sholat? Kalau habis sholat, apakah berwudu lagi? Baik. Baik. Pertanyaan dari jemaah, apakah habis mandi junub kita boleh langsung sholat? Atau kita harus wudhu lagi? Jawabannya adalah Nabi SAW katakan dalam hadis Ummu Salamah. Jadi beliau bertanya, apa angkudu sya'ru ra'si? Dia bilang dulu sebelumnya, ini ya asyaddu dhafri ra'si. Saya adalah orang yang tebal rambutnya. Apa angkudu haligoplil janabah? Apakah perlu saya buka kepangan rambut kalau mandi junub? Kata Nabi SAW, lah, inna ma yakfiki antahti ala ru'siki salat hatayab. Sungguh cukup bagimu untuk menyiram di atas kepalamu 3 kali. Fatatuhurin, maka kamu telah toharoh. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau seorang mandi junub, itu sudah terangkat hadas besar sekaligus hadas kecil. Tidak perlu dia wudhu lagi. Khawatir memegang lagi bagian bawah. Bagian bawahnya kita nanti memegang. Oh baik, baik. Kata beliau dikhawatirkan dia pegang bagian bawah. Apa hukum memegang bagian bawah? Apakah itu membatalkan wudhu? Ustaz, saya lihat di YouTube Talik sama Ustaz Firanda, saya mengatakan apabila memegang itu wudhu lagi. Tapi Firanda bilang tidak usah, langsung aja sholat. Jadi kita pegang siapa? Kita pegang siapa? Khalid atau Firanda? Ustaz Khalid atau Ustaz Firanda? Yang kita pegang. Jadi sudah. Kan sudah ada yang kita pegang. Nah, baiknya jangan pegang itu Pak. Pegang saja Nabi. Karena ucapannya wahyu. Supaya kita tidak bingung. Nah, Nabi pernah ditanya. Ini lebih bagus. Nabi pernah ditanya. Ada seorang pegang kemaluannya. Apakah wajib dia berwudu? Kata Nabi lah. Innama huwa bad'atu minka. Itu hanya anggota badannya. Nah, lebih bagus Pak. Daripada itu berselisih. Lebih bagus Nabi tidak berselisih. Ya kan Pak? Alhamdulillah. Nabi bilang tidak. Tapi disunahkan berwudu. Tidak wajib. Kita paham Pak? Alhamdulillah. Barakallahu fiik.
Adakah sholat fardu sendiri? Apakah sholat fardu sendiri? Haruskah ada? Apakah sholat fardu sendiri haruskah ada iqamah? Enggak harus. Iqamah itu sunnah. Iqamah itu apa? Hukumnya adalah sunnah, tidak harus. Ini kan bilang harus berarti wajib. Enggak, sunnah dia qomat kalau dia sholat sendiri. Sebagaimana dia juga sunnah adzan kalau dia sholat apa? Sendiri. Tidak wajib. Tidak wajib, wallahu a'lam. Tolong nasihatnya Ustadz untuk akhwat dan ikhwan yang masih sering berduaan yang bukan mahramnya layaknya seorang suami istri. Di mana si akhwat sudah lama hijrah dan sudah tahu hukum-hukumnya. Ya kasihan. Nasihatnya tadi sudah kita katakan. Iya. Semoga mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala segera menikah. Daripada dia begitu, iya. Segera saja menikah. Lamar akhwatnya yang kita suka daripada seperti ini. Iya. Daripada yang seperti ini. Karena berduaan dengan yang bukan mahram itu dosa besar. Bukan dosa kecil. Berduaan dengan yang bukan mahram itu dosa besar, bukan dosa kecil. Hati-hati. Memang kalau kita suka lamar langsung. Iya. Lamar langsung. Kalau kita bilang belum ada apa naik, ya sudah mundur saja secara teratur. Iya, mundur saja secara teratur. Iya. Ini ada pertanyaan. Saya ingin bertanya tentang hadis larangan duduk sebelum sholat 2 rakaat ketika memasuki masjid. Apakah sholat ini bisa digabung dengan sholat rawatib atau sholatnya berdiri sendiri? Misalkan kita masuk masjid di waktu duhur, setelah azan, dan waktu masih memungkinkan, apakah bisa sholat 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian sholat sunnah rawatib 4 rakaat, ataukah jika kita langsung sholat rawatib 4 rakaat sudah termasuk ke dalam 2 rakaat di hadis tersebut? Iya. Sholat sunnah kalau bertepatan dalam satu waktu itu boleh digabungkan dengan syarat sama hukum dan sama kaifiatnya, caranya. Maka ketika penanya menanyakan dia mau sholat 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian dia juga mau sholat 2 rakaat tahiyat masjid. Kalau dia lakukan dua-dua, maka sudah. Untuk yang pertama dia niatkan tahiyat masjid sama rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau dua kali salam boleh, karena sama hukum, sama cara. Kalau dia lakukan langsung 4, tidak masuk. Karena sama hukum sunnah tapi beda cara. Sama hukumnya tapi beda cara. Tidak bisa saling masuk. Yang bisa saling masuk itu sama hukum, sama cara. Sama hukum, sama cara. Jadi kita kompromikan hal itu. Kita lakukan dulu 2 rakaat pertama dengan niat tahiyat masjid. Boleh juga langsung sunnah wudhu. Dan 2 rakaat rawatib. Boleh langsung. Boleh langsung. Iya. Kemudian setelah itu berdiri untuk sholat. Setelahnya, wallahualam. Kemudian berikutnya, jika saya punya uang 100 juta, apakah saya harus membayar zakat setiap tahunnya selama uang itu masih saya pegang? Iya, wajib. Zakat itu berulang setiap tahun selama ada nisab. Selama ada nisabnya. Dan 100 juta itu sudah ada nisabnya. Sudah ada nisabnya. Wajib kita bayar zakatnya. Zakatnya adalah bagi 40. 100 juta bagi 40, hasilnya itu dikeluarkan zakat. Hasilnya itu dikeluarkan zakatnya. Apakah boleh
pakai baju yang ada gambar gitarnya? Iya. Apa hukum gitar? Apa hukumnya? Haram. Hukumnya haram. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, la yakunanna min ummati man yastahillul hir wal harir wal khamr wal ma'azib. Akan ada dari umatku orang yang menghalalkan sutra untuk laki-laki, perzinahan, sutra untuk laki-laki, khamr, minuman yang memabukkan, dan al-ma'azib, alat-alat musik. Alat musik itu haram. Akan ada yang menghalalkannya nanti. Kalau kita memakainya, ada unsur dukung, paling sedikit ridho terhadap yang digambar. Ridho terhadap yang ada di gambar. Dan ridho terhadap maksiat. Sama dosanya tanpa mengurangi dosa pelakunya. Iya, seorang muslim tentunya tidak mendukung hal-hal yang seperti itu. Tidak mendukung hal-hal yang seperti itu. Banyak baju lain yang tidak ada gambar dia yang mengandung dan mendukung maksiat. Banyak. Wallahu alam. Apakah dari Makassar ke Malino termasuk safar? Berapa jarak Makassar Malino? Siapa yang tahu? 60. Salah kita. Masa? Tidak seperti itu yang ditulis di anunya. Iya. Masa 60? Perlu kita ke Malino besok-besok. Kita lihat. Malino itu kan berapa? 80-an kilo kan? Iya enggak? Saya pernah lihat di ujung terakhirnya. Kalau tidak salah sudah lebih dari itu. Al-muhim kalau 60 diperselisihkan Pak. Karena sebagian ulama dalam hal ini memandang bahwa harus 80 ke atas baru jarak safar. Cuman jaraknya ini tidak ada dalil yang kuat. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menguatkan bahwa hal itu kembali ke uruf, kembali ke kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat bilang ke Malino itu safar, maka kita anggap safar. Berlaku padanya hukum safar. Karena al-ada muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum kalau tidak menyelisih dalil. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan hukumnya. Itu wallahu alam. Silakan Pak terakhir, atau sudah hilang semuanya? Baik Pak. Alhamdulillah. Belum tidak jadi katanya karena sudah masuk waktu. Jadi pekan depan saja. Alhamdulillah. Kita cukupkan kalau begitu. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.